Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Untuk Dokter Talk malam hari ini, kita sampaikan judul Mencegah Diabetes dengan Pola Hidup Sehat. Oke, kita mulai pada slide pertama. Yang pertama, apa itu penyakit diabetes? Diabetes mellitus atau biasanya disingkat dengan DM, itu didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis, ya, ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid atau lemak, dan protein sebagai akibat insufisiensi itu rendahnya fungsi insulin atau berkurangnya daripada fungsi insulin. Ya, di sini itu yang perlu kita garis bawahi adalah adanya gangguan tingginya kadar gula di dalam darah. Ya. Iki suaranya nyandi. Ngomong sekali ya, guys ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi diabetes mellitus itu ada dua tipe atau dua jenis. Yang pertama itu adalah diabetes tipe 1. Ya. Diabetes tipe 1 itu terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Jadi hal ini menyebabkan kadar glukosa darah meningkat serta memicu kerusakan pada organ-organ tubuh. Ya, untuk lebih gampangnya, diabetes mellitus tipe 1 itu dikenal juga dengan diabetes autoimun. Ya, autoimun itu adalah imun kita atau kekebalan tubuh kita itu menyerang ya, organ-organ dan juga sel-sel tubuh kita sendiri. Ya, jadi itu namanya penyakit autoimun. Jadi harusnya kalau misalkan imun itu fungsinya adalah kekebalan tubuh kita untuk melawan daripada macam-macam gangguan yang masuk dalam tubuh, termasuk daripada kuman, terus kemudian untuk melawan virus, ya, bakteri, jamur, dan lain-lain. Ternyata di sini ada kekeliruan sehingga terjadi imun itu atau kekebalan tubuh itu menyerang organ kita sendiri. Untuk diabetes tipe 1 ini penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Ya. Tapi ada dugaan bahwa penyakit ini terkait dengan faktor genetik dan faktor lingkungan. Ya, jadi ini tipe 1. Sekarang kita coba bandingkan dengan tipe 2. Diabetes tipe 2 itu merupakan jenis diabetes yang paling banyak terjadi. Ya, jadi 95% kalau kita ketemu dengan penderita diabetes, ya, itu biasanya itu karena dia menderita diabetes tipe 2. Jadi ini yang paling sering terjadi, 95%. Nah, ini terjadi ketika sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Ya, sehingga insulin yang dihasilkan itu tidak bisa digunakan dengan baik. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah resistensi insulin. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi, ya, kalau yang pertama ini itu
ada suatu kekeliruan daripada kekebalan tubuh atau autoimun, kemudian dia malah menyerang daripada sel-sel pankreas. Ya, sel-sel pankreas itu, pankreas itu dihancurkan sendiri oleh imun ini, oleh imun kita sendiri. Yang mana sel-sel pankreas ini berguna untuk memproduksi insulin. Ya. Nah, terus kemudian hubungannya apa antara insulin dengan tingginya kadar gula dalam darah kita? Ya. Jadi insulin itu, ya kan, fungsinya adalah dia menstabilkan. Jadi kalau misalkan ada gula, kita minum gula, ya kan, atau kita minum yang manis-manis, nah itu secara otomatis pankreas akan mengeluarkan insulin. Supaya apa? Supaya nanti itu bisa dimanfaatkan gulanya oleh sel-sel untuk menjadi energi kita. Ya, jadi insulin itu fungsinya seperti itu. Ya, kalau tipe 1, sel pankreasnya rusak, kemudian tidak bisa memproduksi insulin. Bedanya dengan yang tipe 2, itu sel-sel tubuh kita kurang sensitif terhadap insulin. Jadi insulinnya itu sebenarnya bisa diproduksi atau masih ada. Ya, tetapi karena ada sel-sel tubuh yang kurang sensitif, ya, akhirnya tidak bisa digunakan dengan baik. Ya, dan tipe 2 ini yang paling banyak terjadi di masyarakat. Kemudian selain kedua jenis diabetes, ada jenis diabetes yang lain ya. Ini spesifik ya. Jadi contohnya biasanya terjadi pada ibu hamil, itu bisa terjadi yang namanya diabetes gestasional. Jadi tingginya kadar gula itu pada posisi ibu tersebut hamil. Ya. Di sini karena apa? Karena terjadi perubahan hormon pada masa kehamilan. Tetapi yang diabetes gestasional ini atau diabetes pada kehamilan, ya, biasanya nanti setelah masa persalinan itu gula darahnya kembali normal, ya temporary atau sementara waktu saja. Jadi dia memang benar kayaknya dia diabetes, gitu. Gula darahnya tinggi, ya. Tetapi ini terjadinya pada ibu hamil setelah dia melahirkan, terjadi perubahan kembali normal daripada kadar gula darahnya. Ya, itu diabetes tipe 2. Nah, sekarang gejala diabetes apa? Pada diabetes mellitus tipe 1 terjadi gejala klasik yang umum dikeluhkan. Yang pertama disebut sebagai poliuria. Itu sering kencing. Kemudian polidipsi, sering minum, ya karena sering kencing kan otomatis kehausan gitu kan. Kemudian terjadi sering minum. Gejala berikutnya disebut sebagai polifagia. Di sini sering makan ya karena dia kondisinya sering kencing, sering minum, dia juga sering rasa lapar. Akhirnya dia sering makan juga. Kemudian ada penurunan berat badan. Ya, kita sering melihat ya ada orang ya, kemudian dia punya gejala-gejala seperti ini, terus kemudian terjadi penurunan berat badan.
Ya, habis gemuk itu ternyata tiba-tiba langsung cepat menyusut. Ya, kita ingat gejala klasik daripada diabetes yang tipe 1. Kemudian ada cepat merasa lelah atau fatigue. Dan juga biasanya ada pruritus, jadi gatal-gatal pada kulit. Ya, jadi kalau misalkan ya terjadi di keluarga kita ya terjadi keluhan-keluhan seperti ini, kita wajib waspada terhadap gejala diabetes. Atau kita harus ingat, oh kalau orang sering kencing, kemudian tiba-tiba dia sering minum sekali, sering minum ya, jadi haus nggak haus dia, pokoknya saya ini ingin minum gitu, minumnya yang dulunya normal sekarang lebih banyak lagi, kemudian sering makan, karena sering merasa lapar ya, makan terus, ya, terus kemudian fatigue atau merasa cepat lelah dan gatal-gatal pada kulit, nah itu lebih baik kita mengarahkan kepada gejala diabetes dan ini bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, sekarang masuk kepada gejala diabetes mellitus yang tipe 2. Nah, ini gejala yang dikeluhkan itu umumnya hampir tidak ada kalau yang tipe 2. Ya, jadi yang keluhan-keluhan yang tadi di tipe 1 itu, yang sering kencing kemudian dan lain-lain itu nggak muncul, ya, atau jarang terjadi. Tetapi tiba-tiba saja begitu katakanlah ada medical check up ya, dites pada kadar gula darahnya ternyata sudah abnormal atau tinggi sekali. Ya. Nah, pada kasus-kasus yang tidak muncul keluhan atau tidak ada, hampir tidak ada ya keluhannya atau gejalanya, itu biasanya kita terlambat ya, seringkali terlambat untuk penanganan. Jadi seringkali penanganannya karena nggak ada keluhan, tiba-tiba darah apa gula darahnya tinggi, ya akhirnya beberapa tahun kemudian ya, baru dilakukan penanganan. Nah ini penyakitnya sudah berkembang, ya bahkan sudah ada komplikasinya, ya bahkan sampai terjadi komplikasi baru kita mencari tempat berobat. Penderita diabetes mellitus tipe 2 itu umumnya lebih mudah terkena infeksi. Ya, jadi lebih mudah terkena infeksi. Terus kemudian kalau ada luka, itu sukar sembuh. Ya, ini ciri-ciri ya, ciri-cirinya. Sering terjadi infeksi, terus kalau misalkan terjadi luka sukar sembuhnya. Daya penglihatan makin menurun. Ya, daya penglihatan makin menurun. Kemudian juga menderita hipertensi, ya. Kadang-kadang juga muncul bersamaan. Terus kemudian hiperlipidemia, adanya lemak darah yang tinggi, terus kegemukan, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan sarafnya. Ya, ini yang patut kita waspadai. Ya, gejala untuk diabetes mellitus yang tipe 2. Sekarang faktor resikonya apa saja? Ya, jadi faktor resiko itu maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan ada beberapa di bawah ini ya yang ternyata kita, oh ya sekarang ini contoh nih usianya sudah berapa sekarang? Sudah 50 tahun. Nah,
itu faktor risikonya semakin meningkat. Ya, kalau di sini faktor risikonya berusianya lebih dari 45 tahun. Jadi kalau sudah 45 tahun ini, nah kita juga waspada. Terus memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2. Ya, jadi seringkali kalau misalkan orang diabetes, oh ini ini penyakit keturunan ya gitu maksudnya ya. Atau dibawa oleh genetiknya. Yaitu sebenarnya maksudnya di faktor resiko. Ya, kalau misalkan memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, apakah kita juga sakit diabetes? Ya belum tentu. Karena apa? Karena ini adalah sebatas faktor risiko. Kalau misalkan kita sudah tahu ada beberapa faktor risiko, terus kemudian kita mampu ya kan, mampu mencegahnya atau mengurangi hal-hal yang memperberat atau menuju ke penyakit diabetes, ya itu bisa saja si orang dengan riwayat keluarga, tapi dia masih normal. Ya, faktor risiko berikutnya adalah jarang beraktivitas fisik atau berolahraga. Jadi lagi-lagi ya, lagi-lagi olahraga atau aktivitas fisik itu sangat menentukan bagi kesehatan semua orang. Ya, kemarin kita bahas hiperlipidemia, ya, tingginya kadar gula lemak, tingginya kadar lemak itu juga berhubungan dengan kurangnya olahraga. Terus kemudian kita bahas tentang hipertensi, ya, lagi-lagi kurangnya aktivitas gerak, aktivitas fisik. Ya, sekarang diabetes mellitus juga gitu. Ya, faktor risikonya adalah orang-orang yang jarang beraktivitas fisik atau olahraga. Faktor risiko berikutnya adalah memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Ya, jadi ini sebenarnya hubungannya dengan yang di atasnya. Karena jarang beraktivitas fisik, jarang berolahraga, terus kemudian kita juga tidak mengatur pola makan yang bagus, akhirnya terjadi obesitas. Kemudian faktor risiko berikutnya adalah menderita prediabetes. Apa itu prediabetes nanti kita akan ketemu saat pembahasan slide berikutnya. Kemudian menderita kolesterol tinggi, ya lagi-lagi ya ada hubungannya. Jadi kalau orang kolesterol tinggi, oh enggak masalah saya gitu kan, saya nggak ada keluhan. Ternyata kalau tidak kita terapi, ternyata bisa juga menjadi faktor risiko pada penyakit diabetes mellitus. Demikian juga untuk penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya, jadi itu juga merupakan faktor risiko dari penyakit diabetes mellitus. Ya, jadi faktor risiko ini semakin sedikit, ya tentunya kita tidak akan jatuh kepada penyakit diabetes. Ya, bagaimana kita kontrol sedemikian rupa. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kapan harus melakukan pemeriksaan? Ya, jadi kadang kan kita nggak paham ya, kapan sih kita ini eh, cocoknya melakukan pemeriksaan gitu kan, atau medical check up ya sebenarnya kalau medical check up itu rutin ya harusnya ya, bergantung nanti usia kita. Nah sekarang kalau dalam kasus diabetes mellitus ya, kalau kecurigaan apa yang harus kita melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu adalah sering merasa haus.
Ya. Yang awal-awalnya nggak masalah, ya kita normal saja, kita misalkan melakukan kegiatan, kita terus kemudian haus, atau cuaca yang panas kita haus, itu masih normal. Tapi ini sering, ya, kita merasa haus, kita segera cari minum. Kemudian mudah lelah, ya, mudah lelah. Terus kemudian ada lagi lebih sering buang air kecil daripada biasanya, terutama pada malam hari. Dok, saya juga sering buang air kecil kalau misalkan malam gitu kan. Apakah itu normal ataukah mengarah kepada diabetes? Ya tentunya kan kita lihat. Jadi misalkan katakanlah malam hari, cuman kita sekali ya nggak masalah. Ya. Tetapi waktu kita istirahat malam gitu, ternyata kita waktu malam tiba-tiba kita buang air kecil, ya istilahnya kebelet sekali. Kemudian nanti baru berapa lama kembali lagi, ya, kencing lagi, bisa sampai 2 atau 3 kali. Ya. Nah, ini kita kecurigaan kita kalau misalkan seperti ini kita bisa langsung melakukan pemeriksaan. Terus kemudian saat penurunan berat badan dan kehilangan massa otot, ya tiba-tiba berat badan kita susut, ya turun turun turun. Nah, ini kita harus segera melakukan pemeriksaan. Kemudian gatal di sekitar penis atau vagina, ya ini bisa juga, ya bisa juga. Jadi bukan bukan hanya kalau misalkan kita oh arahnya kepada penyakit jamur misalkan, ya bisa juga. Tetapi kalau misalkan ada beberapa poin di sini, ya ditambahkan dengan adanya gatal ini, nah ini juga kita harus segera melakukan pemeriksaan. Ya, jangan-jangan itu arahnya kepada diabetes. Kemudian penyembuhan luka terasa lambat. Ya kita pasti, setiap orang pasti paham tentang dirinya kan gitu ya. Misalkan kita saat luka, oh ini cepet kok, ya cepet menutup gitu kan, nggak sampai lama. Terus kemudian berikutnya loh, oh ini sampai mingguan, kemudian sampai berbulan-bulan bahkan nggak sembuh-sembuh. Nah itu kita harus waspada. Kemudian sering mengalami sariawan, ya sering mengalami sariawan. Dan berikutnya penglihatan kabur. Ya, kalau ada poin-poin di sini, kita segera harus pergi untuk melakukan pemeriksaan. Nah, sekarang kita masuk kepada kapan disebut menderita diabetes, atau lebih tepatnya itu diagnosa ya. Diagnosa diabetes itu seperti apa? Atau orang didiagnosa diabetes itu syaratnya, jadi tes gula darah merupakan pemeriksaan yang mutlak dilakukan untuk mendiagnosis diabetes, baik itu tipe 1 ataupun tipe 2. Ya. Jadi tes gula darah, ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, oh saya jarang tes dok, karena saya normal-normal aja gitu kan. Tapi itu kapan gitu kan? Ternyata sudah sekian tahun yang lalu gitu. Ya nggak ada salahnya ya untuk melakukan tes gula darah. Nah, sekarang diagnosanya itu, ya, ada beberapa
cara atau beberapa tes. Ya, tes gula darah itu ada beberapa macam, maksudnya seperti itu. Yang pertama, tes GDS, jadi gula darah sewaktu. Atau kalau dulu sering darah acak gitu ya. Jadi sewaktu. Jadi kita itu nggak perlu puasa dulu ya. Jadi begitu ketemu orang yang ngetes, entah itu di laboratorium misalkan, nah itu kita langsung diambil darah kemudian dites saat itu juga. Nah tes GDS ini jika hasil gula darah sewaktunya menunjukkan kadar gula 200 mg per desiliter atau lebih, berarti masuk diagnosa diabetes. Ya, ini silakan untuk Bapak Ibu sekalian bisa di screenshot ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang punya klien, ya, kemudian kliennya itu minta dibacakan hasil tesnya, nah tinggal dicocokkan aja di sini. Ya. Kemudian ada yang berikutnya ada tes gula darah puasa. Nah ini harus puasa dulu. Ya, kayak kita mau medical check up, biasanya kita akan diberikan syarat. Jadi kita malam harus puasa dulu. Puasanya jam berapa? Puasanya itu adalah tidak makan minum jam 10 malam ya sampai dengan paginya kita dilakukan pemeriksaan. Yang boleh hanya minum air putih. Ya. Jadi kalau ada tes gula darah puasa, nah puasanya itu adalah dimulai jam 10 malam sampai pagi. Tapi apa yang masih boleh? Masa nggak boleh semua? Yang masih boleh adalah minum air putih. Ya, bebas kalau minum air putih. Tapi nggak boleh kalau misalkan malamnya masih di atas jam 10 masih minum apa teh, ya kan? Apalagi kopi, ya kan? Ataupun yang lain-lain. Nah, itu nggak boleh karena akan mempengaruhi hasil untuk tes besok. Nah, untuk tes gula darah puasa ini, ya, hasil tes gula darahnya itu ya, antara 100 sampai 125 mg per desiliter, kita masuk prediabetes. Ya, kalau hasilnya 100 sampai 125, hati-hati, ini kita sudah prediabetes atau mendekati diabetes atau akan kalau misalkan kita secara apa pola ya, pola makan, pola tidur, pola hidup lah, lifestyle kita tidak batasi, tidak bagus, kita akan jatuh kepada diabetes. Itu maksudnya prediabetes. Sedangkan hasil tes gula darah puasa 126 mg per desiliter atau lebih, kita sudah disebut sebagai diabetes. Ya, kalau 100 sampai 125 masih prediabetes, tapi ingat-ingat kalau sudah 126 batasnya, ya, ke atas itu masuk diabetes. Nah, kemudian ada tes berikutnya disebut sebagai tes toleransi glukosa, TTG. Ya, kalau misalkan dites toleransi glukosa ini hasil tesnya di bawah 140 mg per desiliter itu normal. Kalau hasil tesnya kadar gula mencapai 140 sampai 199 masuk kepada prediabetes. Kalau kadar gula 200 ke atas, itu sudah diabetes. Ya.
Nah, kemudian tes yang berikutnya itu disebut sebagai tes HbA1c. Ya, HbA1c. Nah, ini kalau misalkan hasilnya di bawah 5,7%, itu kita masih normal. Ya, jadi nanti kalau misalkan ketemu hasil lab ya untuk gula darah atau glukosa yang dilakukan itu tes HbA1c, berarti pembacaannya adalah kalau 5,7% di bawah ya, 5,7% itu kondisinya normal. Sedangkan hasil tes 5,7 sampai 6,4% sudah masuk kepada kondisi prediabetes. Ya, 5,7 sampai 6,4%. Kalau di atas 6,5% menandakan bahwa pasien menderita diabetes. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian bisa screenshot ya untuk kita cocokkan ya. Kita seringkali kalau misalkan punya klien, nah dia sudah cek laboratorium, biasanya kita, Pak, kalau misalkan hasilnya seperti ini kondisi saya yang bagaimana ini? Atau saya ini masih normal enggak? Ya, jadi di sini kita akan tahu. Ya, terutama yang prediabetes ini. Ya, kalau misalkan jatuhnya prediabetes, nah ini kita harus cepat-cepat ya melakukan atau merubah atau memodifikasi daripada pola hidupnya, lifestyle-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang masuk kepada pencegahan. Ya, bagaimana mencegahnya kan gitu. Jadi untuk mengurangi risiko penyakit diabetes, baik itu tipe 1 atau tipe 2, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Ya. Tentunya ini berhubungan dengan faktor risiko tadi ya, modifikasinya atau merubahnya di sini. Apa saja? Yaitu menjaga berat badan ideal. Ya, menjaga berat badan ideal. Gimana caranya? Caranya tentunya olahraga, ya kan. Terus kemudian ya ini pembatasan daripada porsi makan tentunya. Ini ada hubungannya dengan yang di bawah. Ya, menjaga berat badan ideal. Kemudian menerapkan pola makan sehat. Ya, menerapkan pola makan yang sehat. Kemudian menjaga porsi makan. Nah, ini tadi supaya ideal ya porsi makannya dijaga. Terus kemudian dilanjutkan dengan rutin olahraga. Olahraga yang bagaimana? Ya sama ini sebenarnya dengan yang kemarin kita bahas di hipertensi atau hiperlipidemia. Jadi rutin olahraga namanya juga rutin. Ya. Jadi paling minimal itu seminggu berapa kali? Seminggu 3 sampai 4 kali. Terus berapa lama? Ya, berapa lama kita harus berolahraga? Ya minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Ya. Terus tentunya kita harus paham ya olahraga yang bagaimana sebenarnya yang disebut dengan olahraga itu yang bagaimana. Tentunya yang untuk atau yang bisa mencegah daripada penyakit. Ya, kalau misalkan jalan ya kita nggak perlu harus lari gitu kan. Kalau misalkan oh gitu, saya nggak kuat lari ya nggak apa-apa jalan. Yang penting jalannya itu jalan cepat. Ya, jadi langkah kita saat berjalan itu cepat. Ya, seperti itu. Jadi bukan jalan yang santai. Ya, bukan jalan yang santai. Terus kemudian ada juga seringkali berhubungan dengan olahraga ini pada ibu-ibu. Ya.
Ya, loh, saya ini kan sudah aktivitas berat, Dok, gitu kan. Rumah saya lantai 2, bahkan lantai 3. Saya kalau ke atas itu juga lewat tangga, gitu kan. Terus kemudian saya nyapu, ngepel, ya kan, siram-siram tanaman, misalkan contohnya seperti itu. Nah, apakah itu bukan termasuk daripada kegiatan olahraga? Nah, ini berbeda, ya. Kalau misalkan kita menyebut dengan kegiatan olahraga itu, ya tadi minimalnya adalah kita melakukan kegiatan jalan cepat tadi. Ya, jalannya dipercepat. Jadi itu berbeda dengan kalau misalkan kita melakukan aktivitas sehari-hari naik turun tangga karena rumah kita lantainya bisa 2, bisa 3 seperti itu. Ya, itu berbeda sekali. Ya, jadi mulai sekarang kalau Bapak Ibu sekalian belum melakukan kegiatan rutin olahraga, ya silakan bisa dicoba ya 30 menit jalan ya. Kalau saya belum bisa untuk atau belum bisa cepat, Dok, ya kan karena kondisi saya seperti ini, nafas dan ya nggak apa-apa. Ya, silakan. Pertama olahraga yang semampu kita, tapi berikutnya kalau kita sudah beradaptasi tentunya yaitu paling minimal adalah kita melakukan jalan cepat. Nah, untuk pencegahan berikutnya itu berhenti merokok. Ya, ini untuk bapak-bapak ya, memang berat atau sulit gitu kan kalau yang sudah kebiasaannya merokok. Tetapi kembali lagi kalau misalkan ini berhubungan dengan kesehatan, ya tentunya kita harus berjuang, ya berjuang untuk mulai mengurangi merokok. Bahkan kalau bisa kita sudah berhenti merokok. Ya pencegahan berikutnya adalah banyak minum air putih. Ya, ini sehubungan dengan diabetes. Jadi jangan banyak minum, misalkan teh ya kan yang manis-manis gitu kan, terus kopi. Ya, jadi yang lebih sehat itu adalah minum air putih. Tapi kalau hobi saya minum kopi gimana, Pak Dok? Gitu kan, misalkan seperti itu. Tapi saya kepingin menjaga dari sakit diabetes karena apa? Karena keluarga saya atau orang tua saya menderita misalkan seperti itu, menderita diabetes. Boleh saja siapa yang nggak boleh minum kopi. Tentunya yang dibatasi apanya? Gulanya, ya, dibatasi gulanya. Kalau misalkan kopi terus kemudian tidak pakai gula, wah itu lebih bagus lagi. Ya, itu lebih bagus lagi. Ya, kita masih bisa minum kopinya kan gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan itu kita sering lihat ya, kalau misalkan di kedai-kedai kopi itu biasanya manis banget. Ya, jadi manis banget di situ. Nah ini berbahaya bagi orang yang istilahnya sudah punya faktor resiko penyakit diabetes. Pencegahan berikutnya adalah kelola stres. Ya, lagi-lagi stres ini ya bisa menimbulkan atau menjadikan penyakit macam-macam. Ya, di sini ini diabetes, kemarin ada hipertensi, terus kemudian hiperlipidemi, ya penyakit kolesterol itu. Terus belum lagi misalkan emah, ya orang sakit emah, apanya sudah diterapi, sudah diobatin, makannya sudah ditata, gitu ya kan, udah pantangan-pantangan sudah nggak dimakan, ternyata masih aja, ya masih aja kumat-kumat gitu. Ya ternyata apa? Ternyata stres. Ya. Jadi di sini kelola stresnya. Terus tidak kalah pentingnya juga melakukan pengecekan gula darah secara
rutin. Ya sebenarnya kalau mau yang bagus ya di laboratorium gitu kan. Tetapi kalau pengecekan yang langsung itu yang apa istilahnya sering ya di mall-mall dan lain sebagainya, apakah itu juga bagus ya nggak masalah. Ya. Kenapa? Karena daripada nggak ngecek kan. Kalau menurut saya nggak masalah, itu boleh dilakukan. Nanti tinggal lihat hasilnya. Kalau misalkan naik gitu lah, kita lakukan yang lebih detail lagi. Kenapa saya bilang gitu? Karena kadang-kala kita nggak rutin ya untuk melakukan pengecekan gula darah. Nanti takutnya tiba-tiba sudah tinggi aja. Ya. Jadi kalau kita ketemu di mall nggak apa-apa, dicek aja. Itu kan biasanya dicek, nanti bisa gula darah ya, kan ketahuan. Terus kemudian pada pengecekan yang di mall-mall itu bisa juga masalah kolesterolnya. Kadang juga muncul asam urat kan gitu kan. Artinya tidak ada masalah dilakukan itu kalau misalkan kita kepingin detail setelah tahu loh kok tinggi misalkan. Kita mau cross check boleh dilakukan di laboratorium. Nah, sekarang berkaitan dengan yang ini tadi, yang menerapkan pola makan sehat. Nah, pola makan sehat itu ada makanan yang harus dihindari, ya, yaitu makanan tinggi lemak jenuh, seperti susu sapi berlemak, keju, es krim, sosis, nugget, kue, dan gorengan. Kok yang enak-enak yang nggak boleh? Ya sebenarnya artinya bukan tidak boleh ya, tetapi kadang-kala kita seringkali ini menjadi sebuah hobi ya. Oh saya sukanya gorengan gitu kan. Hampir tiap hari kita makan gorengan yang kita beli di pinggir jalan, ya kan. Tapi kalau kita sudah katakanlah kita sudah diagnosa kita itu sudah diabetes atau prediabetes, ya kita harus menghindari ya makanan dan minuman kemasan. Terus makanan tinggi natrium seperti garam, bumbu masak instan, dan mie instan. Terus kemudian makan dan minuman tinggi karbohidrat sederhana seperti permen, kue kering, minuman ringan, jajanan yang manis ya. Nah, ini harus sudah dihindari kalau kita sudah jatuhnya pada diabetes. Terus kemudian ada makanan yang baik bagi kesehatan. Nah, ternyata kan bukan hanya yang perlu kita jaga itu yang dihindari, tetapi sebenarnya ada yang baik juga. Ya. Jadi kita harus paham ini, yaitu karbohidrat kompleks. Ya, karbohidrat kompleks itu seperti nasi merah, terus kemudian buah-buahan, sayur, dan biji-bijian. Ya. Kemudian ada makanan tinggi serat, seperti kacang merah, kacang polong, buah, dan sayur. Kemudian sumber lemak baik, ya, seperti daging ikan, ya, tanpa kulit dan tidak digoreng. Kemudian alpukat, zaitun, dan almond. Nah, ini baik untuk kesehatan kita. Nah, sekarang apa saja komplikasi ya, dari diabetes? Ya. Jadi komplikasinya itu sebenarnya yang gampang itu adalah dia bisa ya merusak daripada semua organ. Ya, kalau di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama itu kalau di mata ya ini dari atas ke bawah ya,
untuk mata itu terjadi retinopati diabetik. Ya, ada gangguan penglihatan tadi itu loh. Dimulai kabur penglihatannya. Nah, ini kita juga harus curiga. Kemudian untuk jantung, itu permasalahannya pada penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian turun lagi pada ginjal, ya, nefropati diabetik. Ya, jadi gangguan ginjal. Kemudian ada neuropati diabetik, jadi gangguan saraf yang menyebabkan luka, ya, dan akhirnya apa? Akhirnya terjadi biasanya diamputasi. Jadi orang diabetes itu kalau ini kan bisa menyerang semua organ. Nah, ini kenapa kok kemudian akan timbul amputasi kan gitu kan? Seringkali kan seperti itu. Ini karena apa? Karena luka itu sulit sembuh. Dan terus kemudian bagaimana terjadinya luka? Nah, terjadinya luka itu yang tersering itu pada kaki atau telapak kaki. Karena apa? Karena dia terjadi gangguan saraf. Jadi dia sudah nggak ngerasa apa-apa kakinya. Ya, jadi sewaktu dia jalannya tidak pakai sendal atau tidak pakai sepatu, nah itu biasanya sering terjadi perlukaan. Misalkan gini, dia nggak pakai anu kan, nggak pakai apa sandal, ternyata dia jalan nih, ya dia jalan, kemudian di seputar rumahnya ternyata di situ ada pecahan kaca, terus kemudian ada apa paku misalkan, ada kemudian apa potongan seng misalkan seperti itu ya waktu mau misalkan bongkar-bongkar rumah, tetapi karena si penderita diabetes itu mengalami gangguan pada saraf sehingga tidak terasa dia menginjak barang-barang yang berbahaya. Nah, di saat itulah terjadi luka, kemudian nggak bisa sembuh. Ya, nggak bisa sembuh, akhirnya menyebabkan apa? Gangren namanya. Ya, kalau sudah tidak bisa terselamatkan, akan dilakukan amputasi. Kenapa diamputasi? Supaya tidak uh, semakin menyebar. Ya, tujuannya seperti itu. Jadi kalau misalkan itu tidak segera diambil, nanti menyebar kemana-mana ya tambah parah. Yang awalnya di telapak kaki, nanti naik sampai dengan kaki, sampai ke paha, dan seterusnya. Ya, jadi komplikasinya itu sangat berbahaya ya, dan menyerang kepada seluruh organ bisa terkena. Nah, sekarang kalau kita berbicara solusi daripada One More, itu pakai apa saja Pak Dok? Biasanya pertanyaannya ke seputar itu. Ya. Jadi solusinya itu yang biasa kita pakai untuk membantu teman-teman yang yang menderita diabetes, yang pertama itu PNG. Ya. Kemudian bisa dibantu dengan dekamin, ya, dengan dekamin, kemudian B12 plus, kemudian ada melatonin, dan juga bisa juga omevia. Ya. Jadi ini tinggal diurut saja. Artinya, kalau Pak Dok, apakah ini semua harus kita berikan? Ya kalau misalkan semua diberikan ya lebih bagus. Nah, tapi tentunya semua disesuaikan dengan kondisi daripada klien kita atau orang yang sakit tadi, keparahannya bagaimana, kemudian ya, jadi macam-macam pertimbangannya. Ya, bahkan ini bisa ditambahkan. Misalkan contohnya si
pasien atau penderita diabetes itu posisinya saat ketemu kita, dia masih obesitas, mengalami kegemukan. Nah, itu bisa ya slim style masuk. Ya, jadi kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Tapi seputar ini ya solusi daripada one more. Ya kalau misalkan titik tempel, ya ini tinggal lihat ya, tinggal lihat posisinya. Jadi kita lihat dulu keluhannya, misalkan ini diabetes, penggunaan PNC-nya di mana. Ya, di sini kita lihat letak tempelnya 1, 2, 6. Ya, tinggal kita lihat di sini. Ya, 1, 2 itu di pergelangan tangan. Ya, jadi begini cara pemakaian dan penempelannya. Ya, jadi kembali lagi kalau misalkan kita berbicara one more, ya, ini adalah sangat membantu sekali pada ya teman-teman kita yang menderita diabetes pada saat ini. Ya. Karena apa? Karena terkadang kita mengetahui bahwa pola pemakaian atau terapi konvensionalnya ya, misalkan dia pakai insulin itu harus disuntikkan. Terus kemudian kalau dia pakai obat oral, dia harus minum obat itu terus menerus. Ya. Nah, kadangkala kalau kita bicara obat gitu kan, yang oral, yang diminum, itu efektivitasnya nggak bisa sempurna. Ya, itu banyak sekali ya metabolisme yang harus dilalui. Mulai dari di pencernaannya, ya kan, di lambungnya, kalau misalkan di situ lambungnya juga penyerapannya nggak bagus, tentunya nggak akan bisa, eh, nggak sampai 50% aja nggak sampai. Ya. Jadi apa? Jadi artinya efektivitasnya yang kurang. Ya. Jadi kalau produk One More ini sudah eh, kita tahu bahwa dengan penempelannya itu ya di titik-titik itu tidak melalui atau kita sudah membypass ya tidak melalui daripada pencernaan ataupun metabolisme di dalam hati. Jadi sudah lebih cepat dan tidak istilahnya menimbulkan efek samping yang lebih parah lagi pada organ-organ metabolisme yang dilalui oleh obat ataupun herbal. Ya, oke, saya kira cukup ya untuk penjelasannya. Nanti kita kembalikan kepada host untuk kita bisa melakukan tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian yang belum paham ya, ataupun mau sharing silakan. Oke, saya tutup. Terima kasih. Silakan untuk Mas Host, waktu kami silakan. Bentar, bentar ya.
Bentar, untuk hostnya ini diganti ya, bentar. 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 Bentar Bapak Ibu, ada perubahan host. Bentar. Ini hostnya lagi berhalangan ya, cuman ini minta diganti nih, cuman saya nyarinya gimana, belum ketemu ini. Oke, gini aja, kita masuk ke tanya jawab ya. Jadi langsung saya pandu aja. Ini saya lihat dari apa? Dari chat ya. Jadi saya pandu dari chat untuk pertanyaannya. Kalau yang sama itu saya bypass dulu, terus kemudian terutama yang saya bacakan yang berhubungan dengan materi ini dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa yang materi yang lain atau pertanyaan yang di luar diabetes. Nah ini pertanyaan pertama dari Pak Ferry Pribowo. Izin tanya dok, apakah gula darah tinggi itu sudah pasti diabetes? Ya kan?
karena hasil deteksi pankreas dan insulin bagus. Jadi gula darah tinggi itu memang belum tentu diabetes, ya. Jadi gini, jadi pola pemeriksaannya itu kalau di medis tentunya harus ada keluhannya. Ya, keluhannya dulu nih. Keluhannya itu apa saja? Tadi misalkan sudah mulai ada keluhan sering kencing malam hari, ya. Terus kemudian polifagi, sering lapar, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian kalau sudah, tentunya akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter dalam hal ini ya, untuk yang menentukan diagnosa. Nah, pemeriksaan fisik. Kemudian setelah itu baru dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi laboratorium itu adalah pemeriksaan penunjang diagnosa. Ya, dari hasil itu, hasil kesimpulan, ya nanti kalau misalkan di situ ketemunya gula darah tinggi, nah, nanti akan bisa tahu, oh apakah ini memang benar dia diabetes atau penyebab yang lain. Tapi kalau misalkan kita berbicara, katakanlah sesaat kita dilakukan pemeriksaan gula darah terus kemudian tinggi, yaitu belum tentu, ya belum tentu. Karena kalau kita misalkan katakanlah kita minum seharian itu ya, kita minum gula terus gitu kan, nah, itu juga bisa tinggi. Ya, jadi kita overload di situ, terus kemudian orangnya katakanlah sudah mulai respon insulinnya kurang, nah itu bisa juga eh, menjadi gula darahnya tinggi di situ sesaat. Tapi kalau diagnosanya tentunya akan ada beberapa hal yang harus kita kumpulkan dulu. Jadi mulai gejalanya, keluhannya, kemudian pemeriksaan fisik yang didapatkan, baru setelah itu dilakukan penunjang diagnosa, dalam hal ini adalah pemeriksaan gula darah di laboratorium. Ya, gitu Pak Ferry. Nah, ini ya, izin bertanya dari Anggi ya, Ibu Anggi ya. Izin bertanya dokter, untuk tabel keluhan dan terapi yang diberikan itu apakah diharuskan memakai semua produk tersebut atau bisa salah satunya? Ini tadi sudah sempat saya sampaikan. Jadi kalau misalkan katakanlah itu bisa dipakai semua ya, diberikan semua, tentunya lebih bagus. Ya, tentunya lebih bagus karena apa? Karena kombinasi ya. Jadi lebih bagus untuk terapi daripada diabetes itu. Tapi kalau misalkan katakanlah, mohon maaf ya, kadang-kala kita sering menemukan masalah dengan keuangan ya, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti itu, ya nanti kita bisa arahkan kepada, itu kan urutannya dari atas ke bawah. Misalkan katakanlah PNC dulu, terus kemudian dengan B12, atau PNC dulu dengan dekamin, ya itu boleh. Tapi tentunya kita harus melihat dulu ya diabetesnya seperti apa. Tentunya kalau gula darahnya itu tinggi banget ya kan, sampai kita karena gini, kalau gula darahnya itu tinggi, ya misalkan katakanlah ketemunya dicek 400 sampai 500, itu dikhawatirkan terjadi koma diabetes. Ya, jadi kalau ada orang dia sudah punya diabetes, kemudian tiba-tiba gulanya melonjak sampai 500 sampai 600 bahkan, nah itu apa? Itu bisa dikhawatirkan terjadi koma diabetes. Ya, jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi dia tiba-tiba kesadarannya turun sampai dengan dia koma. Ya, jadi ada hal-hal yang kita harus pahami di situ. Kalau misalkan dia sudah kecenderungan tinggi, ya sebaiknya ya untuk terapinya itu ya lebih kombinasi dan lebih komplit lagi. Ya, itu untuk Bu Anggi pertanyaannya.
Ya, ini berhubungan dengan misalkan sudah di terapi ya. Ini ada pertanyaan, dok, mau tanya, saya ada customer itu setelah saya tempel PNG kok kulitnya bintik merah sama gatal. Ya, kira-kira reaksi. Nah, ini bisa juga terjadi orang ini sensitif ya. Ya, orang ini sensitif untuk kulitnya saat ditempel PNG. Ya kan, kalau misalkan terjadi seperti ini, silakan dipindah ataupun potongannya kecil-kecil. Ya, jangan lebar seperti itu, misalkan seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya mengurangi daripada bintik merah itu di permukaan ya. Kalau misalkan tempelannya besar kan otomatis ya, jadi dipotong-potong aja, ya, dikecilkan. Kalau ini adalah masalah sensitivitas. Itu dari Kino. Kemudian ini ada dari Opan Tursini ya. Izin tanya dokter, kalau diabetes kering itu sering terasa sakit di kaki, kayak ditusuk duri atau kebas, itu pemakaian normalnya berapa lama? Jadi kalau kita berbicara kenapa kok kakinya itu kayak ditusuk duri dan kebas, karena diabetes itu ya tadi komplikasinya adalah menyerang saraf, ya, menyerang persarafan. Ya, jadi bisa juga malah tidak terasa sama sekali, ya, ataupun malah kayak ditusuk duri. Jadi itu semua berhubungan dengan persarafan. Untuk pemakaian normalnya berapa lama? Jadi kalau misalkan, jadi kalau pemakaian normal berapa lama ini semuanya sebenarnya tergantung dari kita kan harus memfollow up ya. Kita follow up. Jadi kalau misalkan ini yang penting kita tahu dosisnya dulu, terus kemudian apa saja yang harus dipasang di situ, ya, baru nanti kita follow up, kita lihat apakah keluhannya sudah mulai berkurang, ya, atau sudah mulai turun. Nah, itu boleh. Kalau misalkan sudah mulai turun, teman-teman mau kurangi dosisnya, mau di maintenance, silakan. Ya, tapi kalau saat awal kemudian masih ada keluhan ya jangan dikurangi, ya, jangan dikurangi, terus saja dipakai. Nah, ini ada dari Fansi Jawa. Saya punya target, Pak Dok, penderita diabetes tipe 2. Ingat ya, yang terbanyak tadi dari kasus itu adalah diabetes tipe 2, 95%. Dan juga penyempitan saraf, ya, sehingga beliau mengalami stroke ringan. Ya, terus kira-kira solusi terbaik itu produk apa dari OneMore? Nah, kalau kita berbicara ya ini kan kasus ya, kita masuk ke dalam kasus. Jadi ada penderita diabetes tipe 2, ternyata ada masalah pada sarafnya sampai beliaunya mengalami stroke ringan. Nah, ini masuk kepada komplikasi tadi yang saya jelaskan, tabel yang atau gambar yang paling terakhir tadi. Ya. Jadi kalau orang diabetes itu ya komplikasinya bisa ke seluruh organ. Ya. Kalau seperti kasus ini sampai dia atau beliaunya terjadi stroke, ya, meskipun ringan ya, tetapi dia stroke. Ya, jadi itu semua karena apa? Karena diabetesnya itu tidak bisa dikontrol. Ya. Jadi tujuan daripada terapi itu yang pertama memang kita mengobati, yang kedua adalah mencegah. Ya. Kalau di dunia medis, ataupun ya sebenarnya bukan hanya dunia medis, dunia pengobatan, itu yang terbaik adalah
mencegah. Ya, jangan orang kemudian sudah sakit, ya, kemudian kita terapi, tapi sebenarnya mencegah itu yang paling penting. Ya. Nah, ini minta solusi terbaik daripada produk one more. Ya, saya kira tadi sudah kita sampaikan ya, untuk apa saja. Jadi ada PNG, kemudian ada B12, kemudian ada dekamin. Nah, untuk dekamin ini itu bisa menaikkan reseptor insulin. Ya, bisa menaikkan reseptor insulin untuk dekamin. Dan ini cocok ya, cocok untuk penderita diabetes tipe 2. Ya. Karena penderita diabetes tipe 2 itu biasanya reseptor insulinnya sangat kurang. Jadi fungsinya dari dekamin. Oke, ini ada, tapi nggak ada namanya ya, ini Oppo F7 ya. Dokter, apakah sebenarnya gula dalam darah itu selalu berasal dari rasa manis? Sebenarnya tidak ya. Bukan hanya berasal dari gula gitu yang rasa manis, enggak. Kalau kita kebanyakan ataupun gampangnya kalau kita makan nasi, ya nasi itu juga nantinya akan berubah menjadi gula. Ya, pada siklus daripada metabolismenya di dalam tubuh kita, dia juga akan berubah menjadi gula. Ya. Makanya yang cocok untuk penderita diabetes itu ya nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian di sini bisa browsing. Itu yang penting adalah kita tahu indeks glikemik. Ya, indeks glikemik. Jadi indeks glikemik daripada makanan. Ya, coba nanti di browsing indeks glikemik dari beberapa makanan. Nah, nanti akan kelihatan ya yang paling tinggi apa ya kan. Kalau misalkan ya, jadi kalau misalkan tadi ada makanan yang cocok yang sehat, itu boleh misalkan makan nasi tapi nasinya sudah mulai nasi merah. Ya, kemudian gandum. Ya, bukan roti-roti yang biasa ya, tapi roti gandum misalkan contohnya. Itu indeks glikemiknya rendah. Ya, itu untuk penderita diabetes cocok. Ya, jadi dia bisa makan, terus kemudian bisa kenyang, tapi tidak menaikkan terlalu tinggi daripada kadar gulanya. Ya, jadi itu ya. Jadi nggak selalu berasal dari rasa manis. Oke, sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Wayuni, dokter, untuk penderita, ini ada kasus ya, penderita diabetes akut, area betisnya sudah menghitam, ya, area betis sudah menghitam, seperti memakai kaos kaki gitu ya, hitam. Apakah masih bisa diobati? Ya. Terus kemudian untuk penempelannya apa hanya di telapak kaki saja atau ditempel? Nah, ini kalau penempelan tadi saya tadi contohkan di slide tadi yang terakhir itu ada titik tempel ya. Saya kira dari Bapak Ibu sekalian di sini nanti bisa minta kepada yang mengundang teman-teman di sini ya. Pasti punya itu nanti. Jadi kalau titik penempelannya itu sudah ada di situ, nanti tinggal diikuti saja. Nah, sekarang yang dibahas adalah apakah masih bisa diobati? Ya, tentunya kalau misalkan kita berbicara suatu penyakit, sebenarnya apapun bisa diobati, atau yang penting kita kontrol. Jadi kalau kasus diabetes ini yang paling penting adalah bagaimana mengontrol gula darahnya, itu yang pertama, supaya tidak jatuh kepada komplikasi. Ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah jatuh di komplikasi, tentunya akan lebih sulit lagi untuk terapinya. Ya.
Tapi kalau ini tadi dijelaskan bahwa penderita diabetes akut artinya masih belum lama ya diketahuinya. Ya, jadi bisa dilakukan terapi. Apakah gatal-gatal dan luka bernanah itu indikasinya diabetes? Ini dari Pak Mayong ya. Apakah kaki gatal-gatal dan luka bernanah itu indikasi diabetes? Belum tentu ya, belum tentu. Tentunya kalau kita berbicara diabetes itu ada banyak kriteria. Ya, jadi ada banyak kriteria termasuk tentang gula darahnya, kadar gula darahnya berapa, terus kemudian keluhannya apa, ya, bukan hanya terus kemudian kalau gatal atau lukanya bernanah itu bisa indikasi diabetes. Ya, belum tentu. Kadangkala bisa juga misalkan gatal-gatalnya itu dermatitis, ya. Tetapi karena dermatitis kemudian digaruk, ya, tangannya kotor, akhirnya terjadi infeksi, bisa juga. Nah, infeksi terus akhirnya luka itu bernanah, bisa ke sana juga ya, salah satu contohnya. Jadi tidak semuanya itu mengindikasi ke diabetes. Nah, ini ada dari Bu Iin Sidoarjo. Dokter, sebaiknya pemeriksaan gula darah rutin itu dilakukan berapa kali ya pada usia di atas 40 tahun. Jadi kalau check up itu kalau usia 40 tahun itu masih boleh ya, setahun sekali masih bisa. Ataupun kalau misalkan katakanlah mau 6 bulan sekali karena ada indikasi tertentu malah lebih bagus. Ya. Jadi kalau kita artinya gini, kalau misalkan medical check up ya, kalau yang dibahas ini medical check up, aturannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita kadang-kala kita mengalami sesuatu yang katakanlah, saya kok tiba-tiba gini ya, kok sering capek misalnya seperti itu. Nah, itu boleh ya, kita langsung aja misalkan kita cek hanya gula darahnya. Ini contoh ya, contoh. Boleh saja, tidak ada masalah. Ya, di mal-mal itu bisa ya, di mal-mal. Nah, nanti kalau hasilnya katakanlah tiba-tiba tinggi gitu ya, nah kita khawatir kan, oh ini nanti pas salah pengecekan dan lain sebagainya, nah itu silakan dilanjutkan kepada atau di laboratorium. Nah, ini ada dari Bu Sriani, cintanya dok, ada ibunya ya, Bu Sriani itu, ataupun kliennya, ada ibu punya penyakit diabetes, kemudian juga tensinya tinggi, kolesterol tinggi. Nah, ini seperti tadi yang awal tadi saya jelaskan bahwa diagnosa diabetes itu biasanya juga ada gangguan metabolisme yang lain, ya, termasuk metabolisme lemak, kemudian tensinya juga akan bermasalah, dan sering sakit perut tiba-tiba. Diperiksa dokter, sakit perutnya itu atau ini sakit perutnya itu dikenal lambat apa enggak tahu ya, mungkin arahnya kepada pencernaan ya. Yang saya tanyakan dok, setelah pemakaian PNC sama B12, alhamdulillah semua keluhan yang di atas ini sembuh.
hanya sakit perut yang belum hilang. Jadi produk apa lagi yang harus dipakai. Jadi saya kira kalau Bu Sriani ini diteruskan aja dulu, Bu. Ya. Jadi yang kemarin terapinya penyakit diabetes, tensi, dan kolesterol ini diteruskan aja dulu sambil di follow up lagi. Ya, bisa juga masalah di perut ini juga karena posisinya penyakit diabetesnya masih belum terkontrol dengan baik. Ini dari Pak Saiful Yusuf, ada teman sudah diamputasi kakinya, kemudian keluar rumah sakit beberapa hari kemudian. Keluar rumah sakit beberapa hari kemudian kondisinya drop. Kemudian dirawat lagi tapi kondisinya memburuk, akhirnya wafat. Ya. Kok bisa sampai separah gitu? Kenapa ya, Dok? Nah, ini seperti yang saya sampaikan ya di awal bahwa penyakit diabetes itu kalau sudah komplikasi itu ke organ apapun ya, jadi dari ujung sampai ke bawah yang terkena. Jadi disinilah perlunya mencegah ya. Kalau misalkan yang kita sudah cek ya, tiba-tiba kita punya keluhan, kemudian kita cek ternyata masuk di prediabetes, lah itu segera untuk dilakukan pencegahan. Ya, segera lakukan pencegahan yang baik. Ya, pencegahan yang bagaimana, Dok? Yaitu tadi, ya, kita harus merubah pola hidup kita, ya, perkecil faktor resikonya, ya. Kemudian sekarang itu sudah sangat terbantu dengan adanya produk One More. Ya. Jadi nggak usah misalkan kita harus menunggu kalau misalkan produk One More ini dipakai kepada orang yang sakit. Sebenarnya enggak. Ya. Sebenarnya sama ya, kalau saya analogikan ya, karena saya ini juga seringkali sebagai konsultan di perusahaan herbal, yang namanya herbal atau suplemen itu biasanya yang paling tepat adalah untuk posisi mencegah. Ya. Jadi sama, kalau misalkan kita analogikan dengan produk One More ini adalah produk yang kandungannya adalah herbal. Ya. Jadi itu kalau misalkan dipakai untuk mencegah tentunya lebih bagus. Karena apa? Karena teknologinya sudah bagus, ya kan? Terus kemudian pemakaian yang mudah. Terus kemudian dalam satu lembar itu ternyata kandungannya bukan hanya satu, kandungannya sudah kombinasi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita katakanlah menemukan klien yang dia sudah kita tahu sering keluhannya bermacam-macam, ya itu kita pakai untuk mencegah. Ya lebih baik seperti itu. Ya kalau sudah katakanlah di sini tadi ceritanya sudah amputasi, ya kondisinya keluar masuk rumah sakit memburuk, itu komplikasi, ya komplikasi. Jadi kalau kita berbicara tentang penyakit itu semuanya yang paling bahaya adalah komplikasi. Jadi kalau diabetes itu bisa komplikasi ke tadi, mulai mata, terus kemudian jantung, pembuluh darah, kemudian ada juga ginjal, ya seperti itu. Contoh kemarin, misalkan kita bahas hipertensi, ya, ataupun hiperlipidemia misalkan. Nah, itu komplikasinya kemana? Ya, hipertensi bisa juga menyebabkan penyakit ginjal, terus kemudian stroke dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling berbahaya adalah komplikasi. Jadi, dalam kesempatan malam hari ini adalah yang paling penting itu adalah mencegah. Ya, paling penting adalah mencegah.
Oke, ya, ini satu lagi pertanyaan. Dok, apakah penderita diabetes mellitus itu bisa lepas obat diabetesnya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara bisa lepas atau tidak, itu yang paling penting adalah masalah bagaimana kita bisa mengontrol, ya, apapun penyakitnya. Kalau diabetes ya harus diabetes yang terkontrol. Ya, bagaimana kita bisa mengontrol gula darah itu tidak terus-menerus meningkat. Sama, misalkan hipertensi juga gitu. Ya. Kita mau lepas obat gitu, gimana caranya? Ya harus terkontrol. Ya, harus terkontrol. Bagaimana sampai tensi kita pada posisi yang range-nya di range normal. Ya, kalau semuanya bisa terkontrol, saya kira bisa kita lepas obatnya. Kecuali yang tipe 1. Ya, kecuali tipe 1. Kalau yang dibahas itu obat, ya lepas obat itu biasanya adalah yang tipe 2. Kenapa? Karena yang tipe 1 itu sudah terjadi kerusakan organ pankreas. Ya, yang notabene organ pankreas ini akan memproduksi insulin. Ya. Jadi kalau yang tipe 1 memang dia harus ketergantungan dengan insulin. Kenapa? Insulinnya nggak ada. Ya, ketergantungan di sana. Ya. Jadi tentunya kalau kita berbicara tentang produk One More, untuk misalkan yang sudah sakit diabetes, itu bisa dilakukan terapi kombinasi. Ya, yang sudah minum obat ya, oral antidiabetik, itu boleh kita tambahkan dengan produk One More Tiba. Atau yang sudah pakai insulin, nah itu kita boleh kombinasi dengan produk One More tadi yang kita sebutkan. Ya, itu hasilnya lebih bagus. Ya, oke, saya kira cukup ya, sudah jam 9 WIB, jadi untuk yang di Papua sana tentunya sudah lebih 2 jam ya, lebih malam lagi ya dibanding di sini ya, di yang Indonesia Barat. Oke, saya kira cukup untuk malam hari ini, karena hostnya tadi mungkin berhalangan, ya kan? Jadi nanti malam hari ini akan saya tutup langsung ya. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Semoga sharing malam ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum sempat saya bacakan, mungkin Jumat depan kita bisa sharing lagi. Tentunya dengan penyakit yang lain ya. Di sini fungsi kita adalah belajar ya. Kita sama-sama belajar. Tentunya kalau misalkan teman-teman ada yang mau di-sharingkan lebih, ya silakan nanti bisa menghubungi daripada pihak One More Academy. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam, selamat beristirahat, ya, sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.